Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together in search. Setelah menemukan hubungan Alita dengan superkomputer dan sulitnya mematikan superkomputer, Jeremy bekerja keras untuk mencari cara baru yang lebih baik untuk bertarung melawan Sana. Di akhir, dia mengembangkan kendaraan baru untuk mereka dan juga mengembangkan program baru yang langsung mendeteksi adanya menara yang aktif, sehingga membuat Alita bisa tinggal di bumi. Di Lyoko, ketika mereka menggunakan kendaraan baru untuk pertama kalinya, mereka berhadapan dengan monster baru yang diciptakan oleh Sana, yaitu Tarantula, seperti yang dinamai oleh Odd. Alita telah didaftarkan di Kedik dengan mendapatkan fasilitas berupa kamar yang lengkap. Dia dengan senang hati menerimanya dan telah terdaftar sebagai Alita Stones. Selama karya wisata, Alita mendapatkan penglihatan yang membawanya ke sebuah rumah yang terbengkalai, yaitu rumah pertapaan, yang dimana Sana menyergap dan mencoba untuk membunuh mereka di ruang pemanas di dalam rumah tersebut. Alita telah berhasil kabur dengan bantuan Odd dan menonaktifkan menara. Alita terus mendapatkan mimpi buruk hingga akhirnya mimpi itu membawanya ke sebuah boneka lamanya, Mr. Park. Di boneka tersebut terdapat sebuah kunci untuk membuka loker di stasiun kereta lokal. Jeremy menemukan video catatan harian Franz Hopper, pria yang dulu memiliki rumah pertapaan dan juga pernah bekerja di Kedik. Namun, catatan harian itu terkunci dengan kode. Sana mengendalikan Jeremy dan menghancurkan catatan harian tersebut. Ternyata, Alita mahir dalam hal mixing lagu dan menjadikannya sebagai hobi barunya. Peter Duncan, seorang penjahat terkenal, kabur dari polisi dan Alita menderita sakit kepala serius lalu pingsan selama di kelas dan langsung dibawa ke rumah sakit. Di sana, dia terkena serangan jantung 2 kali dan berhasil selamat. Jeremy menemukan kalau tingkah laku Alita disebabkan oleh superkomputer yang kehilangan tenaga dan membutuhkan pengisian ulang. Peter Duncan yang dirasuki oleh Sana membawa Jeremy untuk mengganti baterai superkomputer sehingga Alita kembali pulih. Beberapa saat kemudian di sekolah, Alita tidak bisa beradaptasi dengan yang lain. Lalu Sisi mengerjainya dengan menyuruhnya masuk ke kamar mandi laki-laki. Alita merasa kalau tidak ada seorang pun yang memiliki waktu dengannya sehingga dia kembali ke Lyoko. Di sana, Sana mengejarnya hingga ke ujung sektor hutan. Lalu, sebuah bola transportasi muncul dan membawa Alita ke sektor baru yang misterius, yang dimana sebuah monster baru muncul untuk menyerang Alita dan mencuri memorinya. Dia berhasil diselamatkan oleh yang lain dan membawanya kembali ke bumi. Dia memutuskan untuk tetap tinggal di bumi sambil belajar mengejek Sisi. Ketika mereka pergi untuk menyelidiki sektor 5, Yumi tidak diperbolehkan ikut dikarenakan orang tuanya curiga. Namun, Ulrich dan Odd telah didevirtualisasi dan Alita hampir diserang oleh si Pozua lagi, dan Yumi datang tepat waktu. Jeremy dan Alita memilih untuk mengerjakan antivirus yang akan membebaskannya dari virus Sana. Namun, ketika Sana mengambil alih program kembali ke masa lalu, Alita tertinggal di Lyoko oleh program tersebut. Lalu si Pozua mencoba untuk mencuri memorinya tapi gagal lagi. Ketika dia mendapatkan kalung dari seseorang yang misterius, dia dirasuki oleh Sana yang membuat kalung tersebut. Dirasuki, Alita menyerahkan dirinya ke si Pozua sehingga Odd terpaksa untuk menembaknya hingga dia hampir meninggal dan lagi-lagi memaksa si Pozua untuk membiarkannya pergi. Kemudian, si Pozua mencuri kode DNA Yumi yang memaksanya untuk tinggal di Lyoko. Alita memilih untuk mentransfer kode DNA-nya ke Yumi yang akan membuat Sana lebih mudah mencuri memorinya dikarenakan memorinya tanpa perlindungan. Alita menghentikan proses pemindahan kode DNA berkat Ulrich dan Odd. Lalu mereka menuju ke sektor 5 untuk mengambil kembali kode DNA Yumi. Sana mencoba berbagai macam cara untuk mendapatkan memori Alita dengan cara mematerialisasikan kepiting ke bumi, merubah orang menjadi zombie, membuat mereka terpecah belah oleh cloning polimorfik, bahkan menyandra Yumi dan Odd.
Ketika Alita terus mendapatkan penglihatan, dia pergi ke sektor 5 untuk satu misi, yaitu mengetahui kalau Sana ada kemungkinan menggunakan penglihatannya untuk membuatnya menyerahkan diri. Jeremy memberitahu yang lain kalau Sana telah mengaktifkan 5 menara dan mereka langsung ke pabrik. Di sana, mereka menemukan Franz Hopper menonaktifkan menara melalui antarmuka tanpa pergi ke Lyoko. Dia menjelaskan kalau dia itu seorang tawanan tapi berhasil kabur dan juga ada di sana untuk membantu pejuang Lyoko memusnahkan Sana. Dia mengungkapkan kalau scanner dan virtualisasi belum siap digunakan, begitu juga dengan Yumi yang memiliki masalah sel di otaknya yang mengakibatkan yang lain kecuali Alita untuk melawan Jeremy. Ketika Franz mengirimkan yang lain ke Lyoko, Jeremy mengetahui kalau Franz seorang penipu dan membantu Alita mengirimkan replika dari dirinya ke Lyoko yang dimana Shipozua menyerang dan menghancurkannya. Karena rencananya berantakan, polimorfik Sana dari Franz Hopper menghilang dan Alita menonaktifkan menara di sektor 5. Namun, saat pemutaran film pendek Out, Sisi mulai bertingkah aneh dan pejuang Lyoko menemukan kalau Franz Hopper yang asli mencoba untuk menghubungi mereka. Jeremy mengirim Alita untuk membuka kode dari catatan harian Hopper. Sana mencoba untuk mengambil alih tapi gagal dan akhirnya terungkap kalau Alita adalah anak dari Franz Hopper yang tinggal di bumi lama sekali. Sana tidak mengirimkan Alita virus, tapi mengambil pecahan darinya. Odd, Yumi, dan Ulrich didevirtualisasi hingga menyisakan Alita. Shipozua langsung datang dan mencuri memori hingga dia meninggal. Namun, Franz Hopper menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghidupkan Alita dan akhirnya mendapatkan memorinya kembali. Alita memilih kalau dia dan pejuang Lyoko yang lain akan menghancurkan Sana.